Haleluya saudaraku, selamat pagi. Tuhan mengasihi kita semuanya. Mari saudara terkasih yang ada di rumah, kami mengajak saudara untuk ikut berdoa bersama dengan kami pada pagi hari ini dalam acara doa pagi bersama dengan pengikut Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, sebab hanya Dia yang layak terima segala puji-pujian daripada kita. Mari kita mengangkat pujian kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli. Dia Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami merasa dalam hidup kami sendirian ya Tuhan, tapi ada Engkau yang setia. Haleluya Tuhan, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah
menikmati kasih-Mu pagi hari ini Bapa. Kami menyembah-Mu dan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Diberkatilah Engkau ya Tuhan dan ditinggikan nama-Mu. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu? Apakah yang dapat kami perbuat ya Tuhan bagimu? Sungguh Engkau baik bagi kami. Tuhan, kiranya hidup kami ini menyenangkan hati-Mu. Pujian penyembahan kami mempermuliakan nama-Mu. Tidak ada yang dapat kami perbuat Tuhan, tapi inilah hati kami yang kami persembahkan kepada Yesus. Biarlah hati kami ini kami lekatkan kepadamu, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tinggallah Engkau tetap di dalam hati kami, berkuasalah Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Tuntun kami kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hari lepas hari kami semakin cinta kepada Yesus dan semakin benci kepada dosa, semakin membuang segala keinginan-keinginan daging, semakin mengejar Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Dimuliakanlah Tuhan. Penuhkan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus pagi hari ini. Puaskan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu pada saat ini. Tertanamlah benih firman itu di hati kami yang baik, di tanah hati kami yang subur, sehingga benih firman Tuhan ini mengubah, mengikis, oh Tuhan, segala sikap-sikap hati kami yang tidak berkenan, sehingga sikap hati kami semakin menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Para pendoa, pengikut Yesus, di pagi hari ini kita bersyukur kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan dan saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Kiranya hati kita terus terbuka kepada firman Tuhan. Firman Tuhan akan membersihkan hati kita tiap-tiap hari. Dan kita melihat diri kita, saudaraku, ya kita bisa dapat melihat diri kita, sikap kita, karakter kita. Apakah kita semakin berkenan di hadapan Tuhan? Relakan hati kita terus untuk semakin dibersihkan oleh firman. Karena firman Tuhan berkata, saudara, kita sudah dibersihkan dan terus dibersihkan. Carang yang berbuah itu dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Marilah saudaraku, pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 54. Firman yang memberkati kita. Ya, haleluya. Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 54. Saya bacakan ayat yang ke-29. Saudara yang ada di rumah bacalah saudara 20, 30. Nanti sama-sama kita baca 54. Haleluya. Firman Tuhan ini akan memberkati kita saudara, mengoreksi hidup kita. Supaya hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan ini tidak hanya mencari keinginan kita, motivasi diri kita sendiri untuk saudara, untuk kebaikan kita. Tapi biarlah firman Tuhan ini akan mengoreksi kita supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, haleluya. Karena ada orang-orang yang rohani, kelihatannya secara lahiriah rohani, berdoa, saudara, tapi pada akhirnya dikecam oleh Tuhan karena motivasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun hari ini kita belajar, kita buka hati kita, saudara. Saya bacakan ayat 29 ya. Tanda Yunus ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemerintahan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pelita tubuh, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu
meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh dengan rampasan dan kejahatan." Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan, di depan ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kau meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, "Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara mereka dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya." Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah di rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Ayat 54 sama-sama. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Ya, puji Tuhan, saudara. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, saudara, firman Tuhan ini membersihkan kita, saudara, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, ya, supaya motivasi kita itu benar-benar ya sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, supaya nanti kelak ketika hari penghakiman itu jangan kita menyesal, saudara, tetapi benar-benar saudara kita dari sekarang sampai pada akhirnya nanti kita sukacita, kita semangat, kita bergairah sesuai dengan apa yang kita pelajari pada saat ini. Benar-benar itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jangan percuma kita berdoa setiap pagi, membaca firman Tuhan, ke gereja, melayani, tapi pada akhirnya ditolak. Karena memang ada demikian. Dalam Matius pasal 7, 21, 23, saudaraku, jelas orang-orang berseru-seru kepada nama Tuhan, yang menyembuhkan yang sakit,
yang mengusir setan-setan, saudara. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Engkau adalah pembuat kejahatan. Bukan berarti mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bernubuat, bukan itu, saudara, yang merupakan pembuat kejahatan. Tetapi, saudara, mujizat itu adalah dari Tuhan. Itu karya Tuhan. Namun tidak dihidupi, tidak menjadi pelaku kehendak Allah. Kalau Injil disampaikan, Injil itu adalah merupakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Tetapi bagaimana, saudara, ada orang-orang yang memberitakan Injil tapi ternyata dia sendiri tidak masuk. Supaya kita pada pagi hari ini, ya, kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mendengar firman Tuhan, dan yang melakukan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Dan satu kali kelak nanti Tuhan akan menyambut kita. Tuhan berkata, "Sabaslah hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia perkara kecil, Tuhan memberikan perkara yang besar. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu." Marilah kita setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan, setia melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, bersekutu dengan Dia, saudara. Nah, firman Tuhan berkata di sini, saudara, ketika Yesus berjalan dan saudara yang kekasih, ada banyak orang yang berkerumun datang kepadanya. Bermacam-macam orang yang datang menjumpai Yesus. Ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ada orang yang terikat dosa, terikat kuasa kegelapan, bahkan juga ada orang yang memang iri hati, benci, saudara, ya, iri hati, ya, saudara, bahkan ingin membunuh Tuhan Yesus, ingin mencelakai Tuhan Yesus, ingin juga mengkhianati Tuhan Yesus, bermacam-macam orang. Tapi biarlah kita adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang memuliakan Tuhan dan terbuka terus untuk koreksi firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang meminta tanda, tetapi kepada mereka tidak diberikan karena memang, saudara yang kasih, hati mereka masih jauh daripada pertobatan. Nah, namun saudaraku, hari ini kita belajar mengenai pelita tubuh. Saudara, pelita tubuh, ayat yang ke-34 dikatakan, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. 34 ini sangat penting. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui, saudara, yaitu mata. Dikatakan mata adalah pelita tubuh. Mata adalah sebuah alat dalam tubuh kita, saudara, untuk menerima terang. Mata kita ini adalah sebuah alat dalam tubuh kita untuk menerima terang, saudara yang kasih. Jika mata kita sehat, saudaraku, jika mata kita sehat, maka seseorang dapat sepenuhnya menerima atau menggunakan terang itu, saudara. Nah, kalau kita mempunyai mata yang sehat, mata kita ini bisa menerima terang itu, sehingga terang itu dapat kita pergunakan di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi jika mata kita cacat, maka kegelapan pun menutupi kehidupan kita dan tidak dapat melihat, tidak dapat berjalan, tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Memang ada orang-orang yang buta masih bisa juga berjalan, tapi itu sungguh sangat terbatas. Masih bisa bekerja, ada hasil-hasil karya daripada orang-orang buta, tetapi itu sungguh sangat terbatas. Ya, untuk itu betapa pentingnya mata kita sehat, mata kita baik, sehingga kita dapat menerima terang itu, kita dapat mempergunakan terang itu, kita dapat bekerja, kita dapat terhindar daripada hal-hal yang membuat kita jatuh, yang membuat kita celaka, yang membuat kita terluka. Orang-orang buta, saudara, mereka sangat mempunyai keterbatasan. Nyebrang jalan, melakukan sesuatu pekerjaan, sungguh sangat, saudara, memiliki keterbatasan. Bahkan dengan karena mereka tidak melihat jalan itu, mereka bisa jatuh, mereka bisa terluka, saudara, mereka bisa sakit,
bahkan bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal. Demikian pula dengan mata rohani kita. Apakah mata rohani kita, saudara yang kasih? Yaitu mata rohani kita adalah sikap, motivasi, dan keinginan kita. Nah, kalau sikap hati kita ataupun motivasi kita arahkan kepada kehendak Allah, maka terang firman Allah, saudara yang kasih, akan masuk ke dalam hati kita. Ya. Dan itu akan menghasilkan berkat. Itu akan menghasilkan keselamatan. Itu akan menghasilkan buah, yaitu buah roh, saudara. Ya. Tetapi jika sebaliknya, mata rohani kita jahat, mata rohani kita gelap, motivasi keinginan kita, saudara yang kekasih, tidak fokus kepada Allah, saudara, maka penyataan Allah ataupun kebenaran firman Tuhan itu tidak akan membawa dampak yang baik bagi hidup kita. Ya. Jadi kita harus menyelidiki hati kita, saudaraku. Kita harus menyelidiki hati kita, menyelidiki motivasi kita, saudara yang kasih, memastikan bahwa mata rohani kita sedemikian rupa sehingga Injil itu benar-benar menguduskan hati kita. Injil itu menguduskan hati kita, membaharui batin kita, sehingga hati kita berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, apakah itu, saudaraku yang kekasih, mata hati kita itu benar? Apakah mata hati kita itu, pelita hati kita itu, saudaraku yang kekasih, berkenan kepada Tuhan? Sangat penting untuk kita selidiki, sangat penting untuk kita perhatikan. Untuk itulah tiap-tiap pagi kita seperti ini. Ini merupakan berkat yang sangat luar biasa, saudaraku, bagi kita, supaya kita terus menyelidiki, memastikan hati kita, saudaraku yang kekasih, apakah keinginan kita, motivasi kita, saudaraku, sedemikian rupa sehingga Injil itu benar-benar, saudaraku, menguduskan kita, membersihkan kita, melayakkan kita di hadapan Tuhan. Tiap-tiap hari firman kita dengar, adakah itu mengubahkan kita, saudara? Atau saudara yang kekasih, apakah kematian rohani merajalela di dalam jiwa kita? Atau apakah kita dibelenggu oleh dosa? Bisa, saudara yang kekasih, berdoa juga, melayani juga, tapi kematian rohani merajalela dalam jiwanya. Siapa itu, saudara? Ya, contohnya yang kita baca hari ini, yaitu guru-guru palsu itu. Guru-guru palsu atau orang Farisi. Kalau guru-guru palsu mungkin agak ini ya, saudara. Tapi orang Farisi, ahli Taurat, kemarin saya katakan, saudara, namanya juga sudah ahli. Mereka mengambil kunci kerajaan itu. Tetapi mereka, saudara, mengambil kunci kebenaran, mengambil kunci kerajaan itu. Tetapi mereka sendiri tidak masuk. Alkitab katakan tadi yang kita baca, mereka sendiri tidak masuk. Bahkan mereka menghalang-halangi orang untuk masuk. Siapakah dia itu? Mereka adalah guru-guru palsu. Mereka adalah ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang Farisi. Mereka yang suka menerima penghormatan di pasar-pasar. Secara lahiriah mereka adalah seperti rohaniawan. Mereka memakai landasan Alkitab, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Kiranya saya dan saudara bukanlah orang-orang yang demikian, tapi kita semua yang tergabung di doa pagi pengikut Yesus pada saat ini adalah orang-orang yang memiliki pelita yang baik, yang benar dalam kehidupan kita. Itulah motivasi kita, itulah keinginan kita, itulah sikap kita, sikap yang selalu terbuka kepada firman Allah. Nah, saudaraku, bagaimanakah caranya, saudaraku, untuk menguji nabi-nabi palsu itu ataupun ahli-ahli Taurat itu yang pada akhirnya nanti mereka dikecam oleh Tuhan. Ya, secara luar mereka rohani, makanya mereka mencela Tuhan Yesus itu, ya, karena Tuhan Yesus makan, mungkin tidak. Ini pun semua apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah merupakan pengajaran. Sebenarnya, saudaraku, ya, mencuci tangan seperti sekarang ini itu adalah baik, saudara. Tapi memang Tuhan Yesus mau melihat sikap hati mereka. Ketika diundang Yesus makan ke rumah
salah seorang daripada orang Farisi itu, Yesus makan. Mereka melihat Yesus tidak mencuci tangan, langsung mereka, saudara, mengecam Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin orang ini makan tidak mencuci tangan? Tetapi Tuhan Yesus ingin melihat motivasi mereka. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, engkau hanya membersihkan dirimu dari luar, sama seperti makam yang dari luarnya dilabur putih bersih, dicat. Lihatlah kuburan-kuburan itu, makam-makam itu. Apalagi di daerah-daerah kita sana, daerah-daerah Sumatera Utara, makam itu lebih bagus daripada rumah orang, saudara. Bertangga tingkat tinggi, berlampu, saudara, dipagar dengan stainless yang begitu bagus. Rumahnya tidak dibuat seperti itu. Ya, sangat bangga dengan makam-makam itu. Ya, dibuat lampunya, dibuat atapnya dari marmer lagi, saudara, dari keramik yang indah-indah. Ya, salibnya juga bagus, salib gereja juga tidak seperti itu bagusnya. Tuhan Yesus berkata, sama seperti makam yang dilabur putih bersih, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan, penuh dengan tulang belulang. Demikianlah kamu, bagian luar kamu bersihkan, terlihat supaya rohani, tapi di dalam penuh dengan motivasi, menguntungkan diri sendiri, mencari penghormatan, supaya dihormati oleh orang-orang. Nah, saudaraku yang kekasih, orang-orang demikian sangat dikecam oleh Tuhan. Kalau kita melihat, saudaraku, dalam Matius 23 ayat 13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu yang menutupi pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, saudara, ya, 15. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah dia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, saudara, begitu tegasnya Tuhan Yesus mengecam, ya saudara. 16, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi baik Allah, sumpah itu tidak sah, tetapi sumpah demi emas baik suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh, orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau baik suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguruskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, dia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang ada di atasnya, dan seterusnya, saudara. 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih kamu bayar dan seterusnya, sedangkan keadilan tidak kamu lakukan, keadilan, kasihan, kesetiaan tidak kamu lakukan, kamu abaikan. Yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kamu orang-orang munafik, cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang, berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalamnya kamu penuh kedurjanaan. Oh saudara, ini teguran yang sangat pedas dari Tuhan. Tapi sekalipun ini adalah teguran yang sangat pedas dari Tuhan Yesus, ini disampaikan dengan kasih, supaya kita tidak masuk neraka, supaya kita tidak dihukum,
supaya kita tidak percuma beribadah, melayani, berdoa hanya supaya kita untuk diberkati, hanya supaya kita sembuh dari penyakit, hanya supaya kita bebas dari ikatan iblis, sakit penyakit, penderitaan. Kalau hanya untuk itu, saudara, belumlah benar kehidupan keagamaan kita. Tapi biarlah kita bersihkan diri kita dari dalam. Pelita hati kita harus benar. Pelita kita, mata kita. Apa itu tadi mata? Mata kita itu adalah sikap hati, motivasi, keinginan kita harus selaras dengan keinginan Tuhan. Kamu suka dengan doa yang panjang-panjang, kamu suka berdoa di tikungan-tikungan jalan, kamu meminta penghormatan di pinggir-pinggir jalan, supaya orang melihat bahwasanya kamu adalah orang terhormat. Kamu suka dengan gelar, yaitu gelar jabatan-jabatan, saudara. Kamu mengarungi lautan dan daratan untuk menobatkan satu orang, supaya dia diselamatkan sama dengan agamamu. Tapi setelah dia bertobat, engkau masukkan lagi ke neraka. Teguran yang sangat pedas dari Tuhan, saudara. Tapi biarlah ini kiranya membersihkan batin kita, supaya pelita tubuh kita, yaitu motivasi, keinginan, sikap kita berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimanakah saudaraku untuk menguji saudaraku yang kekasih, sikap hati kita di hadapan Tuhan atau guru-guru palsu itu, saudara? Bagaimanakah cara mengujinya? Nah, kalau emas itu cara menguji emas itu, saudara, dibakar. Kalau barang-barang lain diuji dengan api, kalau kayu itu terbakar. Kalau rumput kering, seketika sudah habis lenyap. Kalau perak itu juga diuji, saudara, itu akan berubah menjadi hitam. Tapi kalau emas murni itu dibakar, semakin kinclong, semakin mengkilat, semakin bersih, semakin terlihat kemurniannya, keasliannya, saudara. Baru kita tahu, ini adalah emas murni. Bagaimanakah cara menguji kehidupan anak Tuhan ataupun guru-guru palsu itu? Kelihatannya di luar bersih seperti kubur itu, saudara. Kelihatannya di luar dilabur putih, bersih, dipagar dengan stainless, dikasih keramik marmer, begitu bagusnya. Tapi dalamnya penuh dengan kebusukan, penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kotoran, itu kata firman tadi. Bagaimana cara mengujinya? Hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, bagaimana cara mengujinya, saudara? Ada langkah-langkah, saudaraku, yang bisa saudara kekasih kita lihat untuk mengujinya. Apakah mereka itu tulus, sungguh-sungguh, saudara kekasih, sesuai dengan kehendak Tuhan, saudaraku, itu pertama, ketulusan hati mereka. Kemudian, saudaraku, yang kedua, yang pertama tadi ketulusan hati mereka, kesungguhan mereka kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, perhatikan motivasi pemimpin itu atau kita sendiri. Perhatikan motivasi, saudaraku, pemimpin Kristen yang sejati. Dia akan berusaha melakukan, saudaraku, yang pertama, dia akan menghormati Kristus. Kristuslah yang ditinggikan, karena firman Tuhan berkata, apabila nama Tuhan ditinggikan, maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Biarlah dia yang terlihat, aku semakin tidak kelihatan. Jadi dalam hidupnya, dia selalu meninggikan Kristus. Saudara yang kekasih, dia meninggikan Kristus. Dan yang kemudian, saudara yang kekasih, pemimpin atau kita, saudara, menuntun orang kepada pengudusan, kepada pengudusan gereja, kepada pengudusan diri kita. Hari lepas hari kita semakin bertambah-tambah berkenan kepada Tuhan. Sikap kita, kejujuran kita semakin bertambah-tambah baik. Bisakah saudara evaluasi itu? Bisakah saudara uji kesungguhan, kesetiaan saudara, pengudusan diri saudara, semakin benci dosa, semakin cinta Tuhan, makin benci kepada kemunafikan, saudara yang kekasih, atau semakin jahat? Itu terlihat, saudara yang kasih.
cara mengujinya. Dan kemudian saudaraku yang kekasih, yang ketiga cara mengujinya, apakah orang itu menuntun orang kepada keselamatan, saudaraku yang kekasih, atau orang tersebut rindu mencari yang terhilang. Kalau ada beban dalam hatinya mencari jiwa-jiwa yang terhilang, berarti dia adalah anak Tuhan yang murni atau hamba Tuhan yang murni. Kalau hanya untuk mencari penghormatan, hati-hati ahli Taurat, orang Farisi yang pada akhirnya nanti dicela oleh Tuhan. Ya saudaraku yang kasih, dan saudaraku, cara mengujinya lagi dalam kehidupan ini, saudaraku yang kasih, lihat semakin banyak enggak buahnya, pertumbuhan buah rohnya. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22-23. Kasihnya makin tambah kan? Kalau kita mau tahu itu kasih, nanti kita lihat lagi 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Adakah dia mengasihi? Buah rohnya semakin terlihat. Kasih, sukacita, damai, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan. 9 buah roh itu adakah terlihat dan semakin nyata dalam hidupnya? Atau semakin serakah, mengambil penghormatan, mencuri penghormatan? Nah, itu perlu kita lihat, saudaraku yang kasih, cara mengujinya dalam kehidupan ini, saudaraku yang kasih. Dan kemudian saudaraku yang berikutnya, ketergantungannya kepada Alkitab. Rindu dia menyelidiki firman, rindu dia, saudaraku, membaca firman dan menghidupinya. Nah, saudaraku yang kasih, ya. Dan terakhir, saudara, uji dia dengan bagaimana motivasinya dengan uang. Apakah dia melakukan pelayanan itu untuk mencari kepentingan sendiri, yaitu uang? Apakah dia mau berkorban, atau dengan segala macam cara untuk memperkaya diri, melakukan pelayanan untuk memperkaya diri? Nah, itulah hal-hal yang bisa. Ada banyak lain lagi, saudara, tapi itulah hal-hal yang bisa kita dapat untuk menguji apakah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, motivasi kita ini berkenan kepada Tuhan. Karena tadi mata adalah pelita tubuh. Pelita kita adalah motivasi, keinginan dan sikap hati kita. Sikap hatinya terhadap uang bagaimana? Sikap hatinya terhadap jabatan bagaimana? Saudara yang kasih, itu dapat kita lihat. Nah, kalau masih ingin memperkaya diri sendiri, mengambil keuntungan untuk diri sendiri, saudara yang kasih, perlu dibaharui, perlu diperbaiki, supaya Tuhan nanti tidak mengecam kita. Tapi saudaraku, percaya kepada Tuhan, seorang pekerja pasti berhak mendapat upah, sudah pasti itu. Saudara, motivasi keinginan kita tidak mencari untuk kepuasan diri sendiri, ketenaran, bahkan kekayaan. Tidaklah demikian. Marilah kita terus jaga motivasi kita di hadapan Tuhan, supaya hati kita berkenan kepada Allah. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi ingatan-ingatan bagi kita, saudara, sehingga sepanjang hari ini hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara. Ya, inilah firman Tuhan yang memberkati kita, saudara. Jaga mata rohani kita supaya mata rohani kita sehat, bisa kita melihat kebenaran itu, dan kita dapat mempergunakan terang itu menerangi sekeliling kita. Firman Tuhan berkata, diletakkan di atas gunung, bukan di bawah gantang. Kehidupan yang memberkati. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Haleluya, diberkatilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, ajaiblah Engkau, besarlah kasih-Mu bagi kami. Haleluya Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkati kami pagi hari ini Tuhan. Renungkan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Lihat motivasi kita, saudara. Kalau pelita tubuh kita itu baik, maka teranglah jalan kita. Terang itu adalah firman Allah. Kalau
motivasi kita baik, maka terang firman Allah itu akan mengubah kehidupan kita, memperbaharui hidup kita, mengikis segala sesuatu dosa, supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu. Bimbing aku dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tertuju padamu segenap hidupku, ku serahkan
Saudara, sebelum kita akhiri doa kita ini, kita mengangkat satu penyembahan kepada Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Baik berkat, mujizat maupun pergumulan, penderitaan, tekanan, aniaya tidak menjauhkan kami daripadamu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sama kita katakan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan.
dijawab oleh Tuhan. Berkat-berkat mengikuti kami. Keberhasilan, keberuntungan mengikuti kami ya Tuhan. Namun tetaplah Yesus yang menjadi bagian kami. Kami percaya kepada Tuhan. Hal-hal dunia ini, tekanan, kekayaan tidak membuat kami jauh daripadamu. Motivasi sikap hati kami, keinginan kami tetaplah terpelihara ya Tuhan. Berjagalah Engkau atas langkah-langkah kami ya Tuhan. Dan ingatkan kami supaya kami terus menjaga hati kami. Sebab firman-Mu berkata ya Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupanlah yang kami pancarkan. Bukan kematian, bukan keturjanaan, tapi kehidupan yang memberkati banyak orang dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kepada kami semua pendoa di pagi hari ini. Mengalirlah sukacita-Mu, damai-Mu, berkat-Mu turun atas kami. Hari ini keinginan kami untuk menyelamatkan yang terhilang dalam nama Yesus. Dan kami akan terus menumbuhkan buah roh dalam kehidupan kami. Berkat-Mu bagi setiap pekerjaan pelayanan kami hari ini Tuhan. Engkau pimpin semuanya, baik kami yang bekerja sebagai rumah tangga, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai di dalam perusahaan, yang berangkat ke kantor pagi hari ini, apapun aktivitas kegiatan kami, jadikan kami menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami ya Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga kami, masa depan kami, anak-anak kami ada dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami menolak segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan, duniawi, kedagingan, kenajisan tidak boleh berkuasa menjamah kami. Sakit penyakit tidak boleh berkuasa menjamah kami. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kami hidupi sepanjang hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.